Brainrot mana yang akan kau ambil? Oh, kurasa aku sudah menemukannya. Lili! Bangun! Hah? Tungtung? Tungtung mencuri Brainrot milikmu! Alamak, Mimpin aku ya Lili. kembalikan itu dasar Oon. Aku akan membantumu, Lili! Sekarang kamu milikku! Ini terlalu mudah! Hehehe! Tidak! Titi! Banyak sekali pilihannya. Aku bingung pilih yang mana. Betapa malangnya pria Oon itu. Kau alihkan perhatiannya. Biar sisanya aku yang urus. Hah? Kamu saja. Apa? Coba katakan sekali lagi. Hei Urkalero, kamu lagi ngapain? Mari kita lihat apa yang bisa kucuri di sini. Wow, Odin emas. Aku Aha, inilah saatnya. Ayo pergi dari sini, Kurku. Wah, melihat wajahmu. Ayo bayi kecil. Hah? Hai, Espesona. Hei kau, kembali ke sini. Itu Wah, ini milikku. sial. Penipu kena tipu. Ini belum selesai. Aku gagal menipunya. Ini salahmu, Balerina. Espressona, tolong. Aku beruntung. Lili! Hah? Nah, kau nunda kawan? Hehe, ini punyaku. Hah? Ini punyaku. Alamak, pencuri! Warga, warga! Tolong, ada pencuri! Oh, tidak! Aku akan membawanya. Kau tak gunanya lagi aku main game ini. Siapa korban selanjutnya? Hah? Balerina, lihat. Hah? Wah, kita akan jadi sultan. Aku punya ide. Untung aku selalu membawa ramuanku. Sempurna. Anomali dempet. Oh, itu dia. Di sini tempatmu, nak. Haha. Ayo, Balerina. Jangan sampai dia Lah, aku mengaku kalah. Hahaha. Kerja Agus. Wah, apa yang terjadi? Apa-apaan ini? Akhir dunia? Kita akan menyungsoi. Hah? Anomali legendari. Lihat angka-angka itu. Aku kaya. Dapat! Hahaha, ini milikku dasar pecundang. Wah! Oh, tidak! Hahaha. Jangan! Aku melihatnya lebih dulu. Alamak. Ingat aku, Tungtung. Hahaha, ayo. Berikan itu padaku. Hah? Wah. Gampang banget. Bye-bye. Haha, aku kaya. Hah. Hei, dasar pengkhianat, dasar Oon. Hahaha. Alamak, mereka mengejarku. Tapi mereka takkan bisa menangkap. Tidak ada koneksi. Ini tidak lucu. Ini adalah salahmu, Balerina. Maaf, teman-teman. Internetku mati. Hah. Bubar, bubar, bubar! Aku pergi. Juang krek. Wah. Ya dasar bata sangat kuat, tidak ada yang bisa memecahkannya. Tidak, monster itu tidak akan menangkapku. Saya sudah berada di dalam basis aman saya. Tidak ada monster yang bisa masuk. Dengan itu saya mendapat kekuatan baru, yaitu kekuatan angin. Lihat ini, saya bisa menciptakan tornado. Dan dia menyentuh musuh. Saya mendapatkan 1 juta hati dan akan menipu semua YouTuber dimulai dengan Athos. Dan untuk itu saya hanya akan melompat ke lava di depannya. Apakah dia tidak meleleh di lava? Saya sangat suka. Dengan itu hatiku berevolusi. Dan juga saya mendapatkan kekuatan api. Jadi sekarang saya akan pergi ke YouTuber berikutnya, yaitu Lava Boy. Dan untuk mengerjai Lava Boy, aku akan makan apel beracun. Apel envenenado? Itu saya ragu. Anda akan dikalahkan. Mungkin tidak, tunggu saja aku mengambil apelnya. Untuk mengambil apel beracun ini, saya datang ke hutan gelap yang gelap. Dan muncul beberapa mob, bahkan ada laba-laba di sini. Saya memerlukan pandangannya dan itulah yang akan saya lakukan. Berikan aku mata itu dan selesai, aku berhasil. Saya juga perlu apel, jadi biarkan saya ambil dari pohon ini. Dan saya satu-satunya yang bangkrut. Santai saja, sudah menjatuhkan apel. Sekarang aku hanya perlu memadukan apel dan mata laba-laba. Saya mendapatkan apel beracun. Sekarang saya hanya pergi ke Lava Boy dan menunjukkan bahwa saya bisa makan apel ini. Lihatlah Lava Boy. Ini adalah apel beracun yang akan saya makan. Antar aku ke sana biar aku bisa lihat apakah itu benar-benar asli. Memang beracun. Hati-hati dengan itu, Kades. Peduli apa? Aku tidak perlu karena aku berani. Kades, kamu sedang terkena kerusakan. Kamu akan mati. Tidak.
Aduh, apa yang bisa saya lakukan untuk menyelamatkanmu? Apa yang bisa saya lakukan untuk menyelamatkanmu? Tidak perlu takut, Lava Boy. Saya makan apa saja, bahkan pasir. Oh Tuan, Kadres menjadi gila. Pera, jadi kalau kamu tidak mati, itu berarti aku juga tidak. Tunggu, tidak, Lava Boy. Jangan lakukan itu, hati-hati. Tidak, Lava Boy juga mencoba makan pasir. Hanya saja dia tidak memiliki 1 juta hati dan langsung kalah. Tapi dengan ini hati saya berkembang lebih jauh dan sekarang saya mendapatkan kekuatan untuk menyemburkan racun. Lihat betapa kerennya ini. Kekuatan ini bahkan bisa mengalahkan gajah. Untuk menyelamatkan Kai, aku akan menggunakan kekuatanku untuk meludahkan apa ini, lihatlah. Tapi bagian bagusnya adalah bahwa aku bisa menggunakannya untuk terbang. Ini sangat keren, saya hanya perlu menembak ke bawah dan lihat. Saya bisa terbang setinggi yang saya mau. Tapi masih ada yang ini untuk dikerjai dan saya ingin melihat bagaimana reaksi dari Afmau dan Problems. Karenanya, mari kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu Misterius. Untuk mengerjai si Misterius, saya datang ke sini di pembangkit listrik. Sekarang juga, lihat saja dia nuklir. Jangan lari pengecut karena saya sudah jawab. Kamu gemetar karena takut, tapi sekarang sudah terlambat, dia akan meledak. Lihat itu, dia melemparku sangat tinggi. Dan dia membuat kita radioaktif dan dia minum ramuan penyembuhan untuk bertahan hidup. Kamu terlihat lemah sekali. Saya tidak butuh ramuan penyembuhan karena saya punya 1 juta hati. Dia menulis bahwa saya sangat kuat dan berlari keluar untuk menyembuhkan dirinya. Itu dia, kamu penakut. Aku memang yang terkuat. Tapi dengan itu saya mendapat kekuatan baru, yaitu kekuatan angin. Lihat ini, saya bisa menciptakan tornado. Dan dia menyentuh musuh, dia sudah mengalahkan. Setiap kali aku semakin berkuasa. Tapi masih kurang 3 lagi supaya saya bisa nge-troll. Kurasa reaksi dari Problems akan jadi yang paling lucu. Jadi ayo kita mulai. Jadi mari kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu Kadres terbalik. Oh, Kadres Reverso selalu mencoba mengalahkanku. Jadi aku hanya perlu menariknya lebih dekat dengan berpura-pura lemah. Jadi saya akan mulai membuat rumah dari tanah. Seperti pertama kali saya di dunia ini. Aku mau bikin rumah kecilku karena aku sangat lemas. Kadres baru saja memulai di dunia ini, aku akan mengakhiri dia sekarang. Kadre terbalik, apa yang kamu lakukan di sini? Dan dia memukulku. Lemah sekali, aku akan mengalahkanmu dengan mudah, kemarilah. Jangan pergi karena aku akan menghentikanmu. Orang-orang berpikir aku benar-benar lemah. Kamu bisa terus memukulku selamanya, tapi kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Aku memukulmu, bagaimana kamu bertahan? Saya tidak tahu, mungkin kamu buruk. Tentu saja tidak, saya punya pedang berlian. Dia belum menyadari bahwa saya punya 1 juta hati dan dia tidak akan pernah bisa mengalahkan saya. Mau tahu, karena pedang ini tidak berhasil, saya akan mencari sesuatu yang lebih kuat. Aku tidak tahu apa yang dia akan capai, tetapi tidak masalah. Aku akan terus membangun rumah ini seolah-olah ini adalah hari pertamaku bermain di dunia ini. Saya sedang mengambil beberapa batu dan juga sedikit redstone di sini. Dan saya akan menaruhnya di meja kerajinan seperti ini untuk membuat meriam. Aku ingin melihat Kadres bertahan. Kelemahan dari para mob di Minecraft. Setiap monster memiliki kelemahan yang bisa menghancurkannya. Misalnya creepers biasanya menakutkan. Aduh, mereka terus merusak bangunan kita. Tapi mereka punya kelemahan. Mereka takut pada kucing. Jadi jika kami memiliki anak kucing dan menjinakkannya, dan creeper akan mendekati kita, creeper mungkin saja sedang mengejar kita. Tapi jika kita mendekati kucing itu, lihatlah saat ia melihat kucing tersebut. Dia hanya akan pergi dan berlari. Dunia creeper sangat takut pada kucing. Cukup ambil dan letakkan beberapa creeper di sini agar kamu bisa melihat mereka semua langsung lari. Bahkan jika ada sekelompok ribuan creeper, jika kita melempar kucing ke sini di tengah-tengah mereka, lihat mereka semua lari dari kucing itu. Tapi itu hanya kelemahan pertama dari beberapa mob di Minecraft. Dan kelemahan kedua dari gerombolan yang akan kita lihat adalah kelemahan pada panda. Mereka takut badai. Panda hidup di hutan dan jika kita menggunakan perintah untuk memicu badai, mereka seharusnya sangat-sangat takut. Badai telah dimulai, petir akan segera menyambar. Dan mari kita lihat wajah panda. Mereka tidak melakukan apa-apa. Hei, tunggu dulu, sekarang berhasil. Teman-teman panda itu menyembunyikan matanya. Dan inilah yang terjadi saat badai datang. Dia sangat ketakutan. Jika saya mengubah cuacanya sekarang menjadi cerah, hujan sudah berhenti dan panda kembali normal. Bagaimana kalau kita kembali ke badai lagi? Kembali ke posisi takutnya. Tapi panda sangat takut dengan badai. Makhluk berikutnya dengan kelemahan besar adalah Ravager. Jika dia menyerang kita, dia tampaknya menjadi salah satu musuh terkuat dalam permainan. Lihat itu. Aduh, saya kena sundulan. Tapi kelemahan masa ini, di dalam bioma pinus ada tanaman kecil yang jika Anda menyentuhnya, Anda akan terluka. Bagaimana jika kita menggunakan tanaman kecil ini untuk membuat pagar? Ketika Ravager datang menyerang kita, dia tidak akan bisa menembus. Mari kita uji apakah ini benar-benar benar. Ayo datang dan saya akan melompati tanaman. Bagus.
dan si perusak tidak bisa menangkapku di sini. Seekor hewan sebesar ini tidak bisa melewati buah-buahan kecil. Jadi itulah kelemahan terbesar dari Ravager. Dalam Minecraft, normal untuk menemukan lebah terbang di sekitar. Biasanya mengumpulkan serbuk sari dari bunga untuk membuat madu. Tapi yang tidak kamu tahu adalah bahwa kelemahan terbesar lebah adalah mawar wither. Kalau kita mendapatkan bunga wither dan letakkan di dekat lebah, jika lebah mencoba mendekati bunga wither, ia akan terluka. Lihat, jadi itu kelemahan besar dari lebah. Tidak semua bunga dapat mereka kumpulkan serbuk sarinya. Sekarang kita akan membuat portal ke Nether karena ada juga makhluk di sana dengan kelemahan. Portal kita sudah ada di depan benteng. Ini sempurna. Itulah karena makhluk pertama yang kelemahannya akan kami tunjukkan adalah para Blaze. Mereka tidak bisa mengalahkan manusia salju. Kalau kita taruh manusia salju di sini, ini adalah kepala labu. Tapi ada masalah. Manusia salju akhirnya mati di Nether. Kita perlu melakukan ini di dunia biasa. Di sini kok, jika kita menaruh golem salju, dia bisa bertahan ya. Dalam Blaze, apapun yang dia lihat di depannya, dia akan mulai melempar bola-bola salju itu. Tetapi masalahnya adalah Snow Golem. Dia tidak terlalu pandai membidik. Dan untuk pemain hanya dengan 2 orang adalah menyerang balik. Wow, Blaze jauh lebih kuat. Mari kita uji apa yang terjadi jika kita mulai mengisi dengan manusia salju. Apakah menurutmu mereka bisa mengalahkan Blaze? Beberapa manusia salju di sini. Wow, mereka membunuhnya. Kelemahan Blaze adalah beberapa golem salju. Makhluk lain yang saya bawa dari Nether yang memiliki kelemahan besar adalah Piglin. Kelemahan pertamanya adalah dia tidak tahan tinggal di dunia normal. Lihat, dia mulai gemetar dan pada titik tertentu dia akan menjadi zombie Piglin. Berubah menjadi zombie Piglin. Tapi kalau dia ada di Nether, Piglin juga takut dengan api biru. Jika kita meletakkan obor api biru di samping mereka, mereka akan lari. Saya akan menaruh beberapa Piglin di sini. Sekarang letakkan obor api biru dekat dengannya. Mereka semua lari. Menurutmu apakah ini juga bekerja dengan Piglin Brute? Dan Piglin Brute jauh lebih agresif. Mari kita letakkan dia di sini tepat di depan salah satu obor ini. Dia tidak takut. Abaikan dia sepenuhnya. Berbicara tentang ketakutan terhadap benda berwarna biru. Ada makhluk di Nether yang disebut Hoglin, binatang raksasa mirip babi ini. Dia takut pada jamur biru dari Nether Aduman. Untuk menemukan salah satu dari bioma jamur biru itu. Ini tuh adalah bioma ini. Dan jika Anda melihat di tanah ada jamur ini, itu disebut Warped Fungus. Mari kita letakkan lantainya di sini. Hey, lihat Robin berlari menjauh. Dia takut. Jika aku tetap dekat dengan jamur ini, apakah itu akan melindungiku? Hoglin datang menyerang saya. Hoglin, kamu tidak akan menyerangku. Serang aku, Robin, serang aku. Ah, dia tidak mendekat. Jangan pergi dekat jamur itu. Kamu takut. Pengecut, pengecut, pengecut. Lalala pengecut. Aku akan tetap di sini dekat jamur. Dan dia berlari pergi. Dasar lemah, dia takut pada jamur biru. Makhluk lain yang memiliki kelemahan serius di Nether adalah Strider. Ini adalah Strider. Kamu bisa lihat bahwa dia berjalan dengan mudah di atas lava. Tapi jika kita mengambil Strider dan meletakkannya di dalam air, itu adalah kelemahan terbesarnya. Dia tenggelam, mulai gemetar seolah-olah kedinginan di dalam air. Dan lihat, dia bahkan tidak bisa mengapung. Dia tenggelam. Strider tidak tahan air. Mereka sangat lemah terhadap air. Sekarang kita dekat dengan laut. Tahukah Anda bahwa lumba-lumba mungkin tidak bisa bertahan hidup jika mereka berada di bawah air? Karena lihatlah, setiap kali lumba-lumba terus keluar dari air untuk bernapas. Hebatnya, salah satu kelemahan lumba-lumba adalah air. Jadi jika kita membuat akuarium di sini di luar air, jika akuarium ini benar-benar tertutup, saat kita memasukkan lumba-lumba ke sini, seperti yang ada di sana, akan ada saatnya ia tidak bisa bertahan hidup karena terus mencoba bernapas dan tidak bisa. Kejam sekali melakukan itu pada lumba-lumba, kasihan. Mari kita tinggalkan lumba-lumba ini di sini. Nanti kita kembali untuk melihat apakah lumba-lumba dapat bertahan hidup di dalam air atau tidak. Minecraft menambahkan bioma yang sangat aneh, di mana bioma ini memiliki kayu ini. Berbagai jenis abu-abu. Rumput juga agak pudar, bahkan langit berubah menjadi abu-abu. Bioma ini memiliki monster. Apa